Marta, apa kabar? Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Menonton Woman from Rhode Island berhasil membuat saya stres di sepanjang filmnya. Menonton kekerasan seksual dengan cukup gamblang. Sudah pasti, film ini mampu memicu trauma para penyintas. Belum lagi, ada rasa tidak puas bagaimana pelaku dalam film ini tak ditunjukkan mendapatkan hukuman yang setimpal. Malah, film menyelesaikannya dengan penuh misteri. Tapi pesan yang ingin disampaikan oleh filmmakernya sangatlah jelas. Bagaimana kekerasan seksual bisa menimpa siapapun. Bahkan pelakunya bisa orang terdekat kita. Tapi Jeremias Nyangun, sang sutradara memiliki caranya sendiri untuk bercerita, menyampaikan pesan penting untuk disaksikan oleh banyak orang. Hanya saja banyak plot dan adegan yang dianggap keliru. Oh ya, kalau kalian belum menonton film ini mungkin bisa skip videonya, karena ulasan kali ini sepertinya akan banyak spoiler. Tapi kalau kalian gak masalah, ya sudah, yuk lanjut aja. Kisahnya sendiri tentang seorang perempuan di Pulau Rote bernama Marta, yang baru saja pulang dari Malaysia tempat ia bekerja. Ia pulang karena kematian ayahnya. Marta pulang dengan kondisi yang sangat berubah. Ia mengalami depresi, banyak melamun dengan tatapan kosong yang rupanya mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Marta hidup bersama sang ibu bernama Orpa, yang kini menjadi kepala keluarga. Semenjak Marta di Pulau Rote, Marta perlahan tersenyum. Namun karena lingkungannya yang tak mendukung, Marta pun kembali menjadi korban kekerasan seksual. Film dibuka dengan Marta yang telanjang berjalan menuju pantai. Dari sini, film sudah memberi isyarat bagaimana adegan yang akan disajikan nanti ke depannya. Adegan vulgar yang mampu membuat banyak penonton ketakutan. Adegan yang mampu memicu trauma ialah pembunuhan di tangki bekas sebuah pabrik. Ini sangat mengerikan. Adegan traumatis yang berbahaya jika ditonton oleh sebagian orang. Adegan inilah yang mungkin memicu orang lain menilai jika kevulgaran film ini hanyalah sebuah eksploitasi, bukan karena kepentingan cerita. Karena jika adegan ini pun dihilangkan, sama sekali tak mempengaruhi cerita, hanya menjadi sajian horor yang akan membekas di benak penonton. Saya banyak membaca review di Letterboxd yang mengatakan jika film ini sangatlah misoginis, patriarki, dan membuat perempuan tak berdaya. Sejujurnya saya tak merasakan itu semua, atau mungkin harus ditonton beberapa kali untuk bisa menilai apa yang dianggapkan orang-orang tersebut. Misoginis memang ada, tapi hanya terletak di karakter pelaku kekerasan, dan sudah seharusnya dibuat seperti itu. Sedangkan karakter pria lain seperti Damar, ia sangatlah sopan terhadap Orpa, bahkan mampu membuat Marta kembali tersenyum. Meskipun ada adegan yang mengisyaratkan mungkin Damarlah pelaku yang tak terungkap, tapi saya yakin bukanlah Damar pelakunya, karena tak ada ketakutan yang dirasakan Marta ketika bertemu dengannya, seperti ketakutannya bertemu dengan pelaku sebelumnya. Lalu perihal patriarki, saya juga tak menangkap di manakah letak patriarki yang mereka tuduhkan. Tak ada karakter pria yang semena-mena kecuali pelaku. Atau mungkin patriarkinya terletak di pernyataan film, jika Orpa telah gagal menjadi seorang ibu setelah kematian sang suami. Lalu perempuan di film ini menurut saya juga tidak digambarkan begitu lemah. Ketika Marta mengalami pelecehan, ia sempat mengejar pelakunya, bahkan membawa parang. Meskipun pada akhirnya gagal karena dianggap gangguan jiwa. Adegan lainnya pun seperti Berta, sang adik perempuan yang mengumpat kepada seorang pria ketika dirinya digombali. Pria itu pun nampak gaguk dan gak bisa ngomong. Saya berbicara seperti ini atas dasar apa yang saya lihat ketika sekali menonton. Dan semuanya saya pahami seperti itu, tidak berdasarkan tulisan orang. Maka pengamatan saya ini bisa saja salah. Maka dari itu, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Tapi satu yang memang bikin saya kesal dan tak puas, kenapa film malah membiarkan pelaku untuk misterius? Kenapa tak diputuskan saja nasib hidupnya? Malah dibuat bahan lucu-lucuan, seperti adegan kemaluan yang diberi saus pedas. Padahal ini masalah serius. Atau mungkin sang sutradara menginginkan adanya sedikit momen jenaka di tengah-tengah sajian depresif. Ini yang bikin film tak punya pernyataan konkret dan tak tegas dengan kelakuan para pelaku. Film ini memang banyak kurangnya, tapi aspek teknisnya perlu kita apresiasi. Jeremias sang sutradara punya latar belakang teater, maka tak heran jika kameranya membidik dengan sosok panjang minim cut seperti kita menonton teater di panggung. Semuanya terasa real, maka kemampuan akting para pemainnya yang menjadi tumpuan. Semuanya memerankan karakternya dengan sangat baik, yang padahal banyak dari mereka adalah penduduk asli Pulau Rote yang belum pernah bermain film. Seperti Merlinda Desiadu, yang memerankan Orpa merupakan seorang aparatur sipil negara, tapi dirinya begitu baik memerankan seseorang ibu yang bersedih dan berjuang. Woman from Rhode Island. Ini adalah nominasi dan Piala Citra pertama untuk Bintang Cahaya Sinema dan Langit Sinema. Woman from Rhode Island memenangkan di 3 festival Indonesia, yaitu JAF, JFB, Festival Film Tempo, dan pastinya FFI.
Pada akhirnya, Woman from Rhode Island menjadi film penting untuk dibicarakan. Melihat bagaimana isu ini memanglah ada di hidup kita. Apalagi katanya ini merupakan kisah nyata. Dan berharap semuanya tak akan pernah terulang kembali. Mungkin film ini hadir untuk kita para pria untuk ikut merasakan bagaimana kekerasan yang dialami perempuan memang begitu mengerikan. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.